Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Yang kurang baik segera membaik ya. Oke, kalian tahu nggak? Kalian dikumpulkan di suatu ruangan ini, kalian mau ngapain? Nggak tahu. Di sini kalian akan melaksanakan konseling kelompok. Konseling kelompok itu layanan menyelesaikan permasalahan yang ada di diri kalian, tapi secara dinamika kelompok. Paham ya? Jadi kalian ceritakan permasalahan kalian yang ada di diri kalian. Terus di sini kan nanti ada asas-asasnya, yaitu asas-asas keterbukaan. Jadi kalian terbuka untuk permasalahan kalian. Kalau nangis, ungkapin aja di forum ini. Terus ada asas kesukarelaan. Kalian ini sudah termasuk sukarela ya? Sukarela di sini untuk memberi permasalahan-permasalahan kalian, bagi permasalahan kalian di forum ini. Paham ya? Nah, nanti di sini kan kalian harus ini ya, menceritakan, tapi jangan sampai orang lain tahu. Paham ya? Coba kalian kepalkan tangan kalian. Kita ikrar janji dulu. Saya berjanji. Saya berjanji Tidak akan menyebarkan permasalahan yang ada di forum ini keluar. Karena kalian sudah berjanji ya. Jadi ketika kalian sudah berjanji, kalian tidak boleh menyebarkan permasalahan yang ada di forum ini. Jika kalian menyebarkan di luar sana, ada konsekuensinya, sanksinya. Paham ya? Sebelum ke intinya, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? saya. Oke. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita berdoa untuk doa mulai. 1:15 ya. 15 kita diulangi pas. Doa selesai. Kita sudah berdoa, dan kita Saya tunggu di sini aja, gimana Pak? diskusi ya. Nanti jangan Tentang ke permasalahan kalian. Jadi kalian ceritakan permasalahan kalian, entah itu Yang perempuan ya. pribadi, permasalahan keluarga, pertemanan, terserah kalian. Paham ya? Oke, mau dari siapa dulu? Saya. Disperse dulu ya. Iya. Sebelum ini kita perkenalan dulu ya. Oh iya, boleh. Iya. Udah kenal maka? Saya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Sekasari. Kalian bisa manggil saya itu Bud Sekar. Ya. Saya Sine Anjali, bisa dipanggil Sine. Nah, Saya Lisa, bisa dipanggil Lisa. selamat sore ya. Saya Saya dalam bisa bergerak bisa dipanggil Saya Andra Sana bisa dipanggil Andrigo. Saya Denis Tamar bisa dipanggil Bisa saling kenal ya? Beneran bisa saling kenal? ya, tapi nggak saya. Oke, mau dari siapa dulu? Mau dari cewek dulu apa cowok dulu? Cewek. Oke, yang itu dulu ya. Saya kan hidup ini sama ibu saya kan. Saya dari kecil sama ibu, nggak sama ayah. Ayah udah berkeluarga gitu kan. Kadang saya nggak fokus belajar karena mikirin masalah keluarga. Kayak saya anak tunggal nih sama ibu. Saya takut nanti mama tua saya berat-berat.
bisa aku cewek saya ini Jadi saya tuh dari kecil sama kayak gini. Ibu saya kerja di luar Jawa, terus ayah saya di luar kota. Tapi ibu saya sama ayah saya tuh nggak saling komunikasi. Terus saya ikut nenek, tapi nenek kerja, nenek kakek kerja. Terus saya ikut ke orang dititipin, tapi saya tidur di rumahnya orang itu. Orang itu dibayar sama ibu saya sama nenek saya. Oke, saya tuh nggak, waktu kecil belum sama sekali belum pernah lihat ayah saya. Terus saya lihat ayah saya tuh SD ini. Waktu SD ayah saya tinggal sini. Terus ibu saya sama, dari kecil saya dari umur 2 bulan itu katanya saya udah tidak kerja luar Jawa. Terus saya tuh ketemu nenek sama kakek saya tuh setiap hari Sabtu malam minggu gitu. Dijemput terus ibu malamnya saya diantar lagi ke rumahnya itu yang tempat titipan anak itu. Ya mas keluarga sendiri, tapi tuh saya tuh kayak iri sama teman saya. Kayak waktu pernah belajar aku tuh semua sama ayah sama mamanya, tapi aku enggak. Terus saya diambil sama itu yang dititipin saya. Masalahnya berarti hampir sama ya. Ya. Saya lebih kesehatan saya sih. Saya dari dulu dari kapan tulang saya tuh nggak bisa kayak terbentuk sedikit aja untuk saya jatuh, cuma dari musik saya kadang pengen kayak temen-temen saya yang bisa membuat salah-salah saya nggak mikir aja tuh waktu kayak gini ada orang musik bilang coba jangan Ini masalah kesehatan ya. Saya masalahnya hampir sama kayak Lisa. Dari kecil tuh saya tinggal sama nenek, tapi diikutin ke orang. Itu mama saya kerja di perkebunan. Saya nggak sering ketemu sama ayah saya juga udah nggak ketemu lagi dari saya masih dalam kandungan mama saya. Ayah saya nggak ketemu sama mama saya, jadi mama saya ngurus dirinya sendiri waktu hamil saya. Jadi mama saya lagi sendirian, terus gak ada siapa-siapa di sekitar dia sendirian. Ayah saya nggak peduli, dia cuma sedih sama ibunya aja. Itu dulu waktu saya SD kelas 1 menuju kelas 3 itu saya sering dibully sama teman-teman. Jadi mereka takut di sekolah. sama saya juga saya ketika itu juga saya orang tua karena saya saya sendiri itu kelas tiga itu saya main juga di sampai tangan saya patah itu sampai sekolah saya itu tahu yang baik tahu tangan saya dibeli sama saya patah terus kelas 4 kalau SMA terus bapak bilang kalau dari sebuah itu
tetap berani berusaha. Jadi gini Bu, semuanya itu bermula ketika saya pas di SD, pas di kelas 6 ujian itu. Saya tuh pas SD itu tipe orang yang ambisius gitu, kayak nggak belajar kayak nakal gitu. Nah terus pas naik ke SMP itu kan ada di swasta, terus pas ujian itu saya kerjain semua tugasnya itu praktek kayak bikin cerita gitu loh, sama bawa apalah gitu. Nah terus itu kan dasar baru semua, terus teman saya tuh itu ada yang nggak bangga, ada yang nggak kesini pas masa itu. Nah terus pas ujian juga sih itu kayak nilainya tuh kayak kosong gitu loh, kayak ada yang kurang gitu. Terus saya tuh masuk swasta gitu, terus teman-teman saya tuh yang masuk negeri. Nah terus semenjak dari itu tuh orang tua saya tuh kayak pas saya masuk swasta tuh orang tua ibu saya tuh naik gitu kan, saya kan keluarga miskin. Nah terus lalu pas masuk SMA dulu saya kan pakainya afirmasi, tapi sebenarnya pengen di SMA 3, tapi ibu saya pengen di SMA di sini. Di SMA sampai SMA 3 itu karena saya ada teman-temannya gitu. Nah di sini tuh gak ada teman sekali, paling cuma ada gelombang gitu, cuma nggak tiga gitu. Terus sejak dari itu kan saya kan apa diatur gitu, sampai ini gitu bisa jadi udah bangkang gitu loh Bu, jadi orang bangkang kayak nggak mau diatur gitu. Terus sama kak jadi itu saya jadi temperamen gitu, mudah marah, tapi mudah marah itu saya itu orang tua saja nggak ke teman. Jadi kalau misalnya orang tua dan ini kalau dibilang itu struktur ibunya pasti saya bantah pakai adat gitu. Jadi kan kita udah ini ya menceritakan satu persatu permasalahan kalian. Nih kesepakatan kalian mau mengangkat permasalahan siapa? Sini kan ada berapa? 1, 2, 3 permasalahan keluarga ya. Mau siapa ya? Permasalahan siapa yang mau diangkat? Tidak. Gimana yang lain? Sepakat ya. Coba ceritakan Dari awal saya anak tunggal, dari kecil itu saya sampai seperti saya itu sebenarnya sudah berkeluarga, terus kemudian di mama itu sudah pemahaman yang berbeda karena ketahuan sama mama sendiri itu saya lagi makanya saya anak ayah saya ada yang berusaha sama saya gini pernah di suatu ketika kayak ini waktu SMP saya itu lagi bener-bener butuh uang gitu kan terus saya seperti ini kayak terus nulis sama ibu tiri saya sama adik saya kan kayak tolong beli apa karena butuh benar lagi susah depan masa gitu terus saya tuh kayak kurang, apalagi saya tuh termasuk PNS yang kepala terus saya sempat mikir bisa ya punya ayah yang kelakuannya kayak gitu. Sebenarnya saya tuh ayah saya tuh kerja sebagai dokter agama, tapi itu jurusan agama. Terus saya sempat mikir ayah saya jurusan agama harusnya ngerti dong kayak gitu bisa mengatakan saya gitu. Terus pernah suatu ketika kebetulan teman saya tuh beda sama ada yang beda sama aku pernah nih sekali gitu aku nggak masuk kayak ini aku kamu tuh dia cerita sama sering namanya rasanya kenapa nilai ini aku iseng tapi kelihatan itu berapa sih gitu jadi gue sampai kakak dia dari dan mau keluarkan aku
bahkan di belakang aku aja belum ada itu kayak tenang gitu kan. Terus aku telepon gimana papa jadi enggak aku udah ngarep sih. Terus akhirnya dia bilang papa nggak ada uang. Terus beberapa hari depannya dia di sana ngekos video gitu kan, status gitu kan banyak explore WA-nya. Ini saya kasih tahu ya sebenarnya ayah saya itu menikah sama ibu tiri saya itu di posisi ibu tiri saya itu janda punya anak satu. Terus ini bukan anak kandung ayah saya kan. Jadi itu setelah beberapa hari saya lahir itu anak dari papa itu yang anak jandanya itu ulang tahun ke Sweet Seventeen. Ulang tahun ya statusnya itu dibeli ayah saya motor terus dibeli iPhone gitu kan gitu. Saya sampai mikir kayak gini ya aku terus kayak apa dia tuh anak tiri ayah saya tuh dibiayain sekolahnya dari awal sampai akhir dari sampai kuliah tuh saya dia dibiayain ayah saya. Terus berapa minggu lagi anak ayah yang beda tahun sama saya ulang tahun lagi. Nah tuh ini gini, mereka ibu saya ngekos di mana mereka tuh sekeluarga besar sama bahkan ada nenek saya gitu kan. Itu lagi makan gitu di restoran, terus dirayain ada kue-kue gitu. Terus saya sedih terus saya cerita ke mama. Terus mama kan nangis, saya nangis karena saya merasa aku kok juga merasa salah ya cerita gini ke mama. Harusnya kan yang bisa mama itu dari dulu tuh udah gak selalu papa. Terus harusnya mama lebih sakit hati karena mama kayak dikhianat sama papa. Cuman saya juga merasa sedih tuh kamu sendiri terus cerita ke mama. Setelah mama nangis kayak gitu saya tuh jadi mikir gini, apa baiknya tuh saya pendem aja ya terus sampai sekarang ini kadang kalau masih bersama sama papa, nenek, ibu itu saya nggak pernah cerita ke mama. Terus kalau saya lagi ada butuh, mama tuh bakal bilang ke saya kayak, nah ini ke depannya gimana? Mama nggak ada uang kayak gini gitu kan. Terus saya juga bingung, saya suka apa gitu. Terus pernah saya itu kerja part time gitu kan. Ini waktu kelas 9 mau kelas SMA gitu. Saya kerja di rumah makan untuk Sabtu Minggu gitu kan, karena saya kasihan sama mama kan sakit-sakitan gitu. Terus bahkan papa pun cuek, ibu pun itu cuek. Saya udah bilang kan gini gitu, susah uang gitu, kenapa gak ada yang peduli sama saya? Bahkan kasih uang aja tuh misalnya nggak cukup, bahkan sebilang ini ya saya bilang ya nggak jangan sebulan deh, 2 bulan 3 bulan itu nasinya 250, 300 gitu. Kita itu kurang cukup gitu loh. Terus habis itu saya pernah nih berantem sama ibu tiri saya. Karena gini, saya tuh pernah sekolah nih. Sekolah itu kan pasti nggak mungkin nggak ngeluarin uang kan. Saya pernah berantem sama ibu tiri saya lewat telepon. Pertama dari chat dulu. Terus dia bilang gimana tuh papa kerja gini apa PNS masa iya ngasih uang ke saya 500 ribu nggak apa nggak bisa. Terus saya bilang gini sekarang yang kayak anaknya dia bisa ke saya telepon kan, saya dimarahin saya diginiin aku nggak mau dia gitu kan, minta sama orang yang berkeluarga. Terus saya cuma bisa diam karena saya merasa saya itu salah kenapa ganggu ayah saya, padahal saya cuma pengen keluar hak saya. Terus tapi tidak kepikiran kalau di hari itu saya gini depan kita aku bisa nggak kayak melanjutin sekolah sampai keluar tinggi. Aku kan bagian mama bukan bagian ayah, cuma aku pengen bagian mama. Terus aku pengen kasih tahu ke apa tuh bisa sendiri gitu, apa misalnya ayah ayah sempat bilang kayak gini, terakhir kamu cerita yang kamu ngomong kayak gini, kalau sebenarnya mama diri atau enggak itu emang gak
bisa dihubungi gitu. Udah kamu jangan kontak terus, kasihan balik aja tambah pusing. Nah itu saya langsung kata kayak gini kan, dalam hati mereka pasti pusingan sama saya gitu kan, karena saya udah kondisi mereka gitu kan. Terus apakah baik sama saya gitu loh, kayak gini banget. Terus waktu terakhir dia lalu ketemu itu kan puasa gitu, saya itu sama ayah pergi naik mobil sama keluarganya, kayak adikku tiri, ayah, saya sama 3 anaknya yang beda tahun sama saya, istri sama TK gitu kan. Itu bener-bener saya tuh kayak nggak dianggap gitu loh, saya di mobil, di bangku penumpang itu, di pojok, di jendela, kayak tuh ngomong-ngomongan, saya diem aja, nggak diajak ngomong lagi, gimana, saya tuh kayak orang asing gitu loh Bu. Kan nanya sekolah aja enggak tuh, pokoknya ada orang ya, saya merasa kesepian gitu aku sedih, kayak lihat orang tuh kok bisa akrab gitu sama ayahnya, kan saya merasa dibuang. Terus pernah waktu SD kan gue rumah sama ayah, terus saya sempat bilang, nah ayah kamu kok nggak pernah balik, kamu yatim nggak? Aku digituin Bu, sampai karena emang ayah satu jarang lihat saya, terus aku bilang enggak, aku punya ayah kok gitu, cuma lagi sibuk aja mungkin. Ayah saya tuh nggak bersama saya dari saya kecil. Terus akhirnya orang bilang gini, udah kamu ngelepas aja ayah kamu ngomong kayak gitu, kalau ayah kamu ingin kamu itu kalau kayak gitu udah diemin aja, bahkan saudara-saudara saya itu kayak gitu kan Bu. Terus akhirnya ya udah SMA ini saya bilang kok teman saya nanyain ayah saya bilang aja saya yakin kok ngomong kayak gitu, karena emang bener sih gitu ayah saya udah lupain saya gitu loh Bu. Tapi kadang saya merasa senang kalau ada teman yang saya sebentar itu saya rasa seperti saya bukan istri gitu. Jadi saya benar-benar kasih sama bersyukur gitu karena udah ada teman atau orang yang benar-benar peduli sama saya gitu. Mbak Gina pernah tanyakan kenapa sih Saya nggak pernah nanya itu karena setiap menatap ayah saya aja saya takut, karena saya nggak terbiasa. Saya bahkan kayak susah ngomong kalau aku ayah, kayak susah melupakan istri saya yang sesungguhnya gitu. Kamu saya benar-benar takut. Saya takut kalau misalnya apa yang saya omong itu nanti jawabannya dia kayak gimana, terus ekspektasi saya, atau bahkan dia bisa marah ke saya karena ya nggak sesuai imajinasi saya gitu loh Bu. sebenarnya yang lain Jadi kalau orang itu bisa cuman kamu harus bisa kelas kuliah sambil kerja bisa, cuman ini belum apa ya, level yang bisa. Saya juga cukup cukup lah. lanjut ya. Kamu ada niatan untuk lanjut kuliah? Berusaha sambil kerja berkuliah. Gimana?
ada 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, 2 bulan sekali. Nggak mesti harus sebulan sekali. Kan kalau saya baca tuh belum sampai bekasi. Tapi setidaknya masih ada rasa tanggung jawab ya, atau harus diminta. Terus kita harus dikejar bukan kayak iya saya harus ngemis, bener-bener ngemis sama ayah saya. Iya kayak gitu saya. Tapi nggak pernah meminta ke ayah. Ya, karena saya tuh ini bu, nah dari ketika tuh saya bilang ke ibu tiri saya kalau kalau kedua SMA ini saya bilang ke ibu tiri saya bilang itu apa saya bilang ini nggak di sini kita bilang ya udah nggak sini punya PK tapi nggak minta nenek minta mbah karena minta apa kamu beli papa kadang aku kangen nanya ke papa karena iri luar tangan nggak bisa dia bilang saya masih sebenarnya nggak bisa saya nggak bisa masih ninggalin sama ayah kamu ke kamu takutnya apa ini jadi kamu sama ayah berantem terus saya mikir berantemnya apa baru saya cuma pengen kontak aja gitu udah. Kamu ada enggak masalah buat stres Ya, sebenarnya saya rasa ini kalau saya bisa ngilang ngomong talk gitu. Saya kalau lagi di talk itu saya merasa ragu di sini apa aja ya saya ekspektasi saya nggak sesuai. tapi baik Saya sama Aisyah kita sekali. Bahkan terakhir waktu 3 tahun kemarin itu saya kita lagi saya jujur ya kita lagi sama orang Batak dengan orang Batak ini terus saya cerita merelakin aku gimana sekolahnya kayak sebelumnya lagi terus aku tahu sama ayah saya dia cuma oh dia kasihan aku kasihan kan nggak ada tindakannya gitu loh Bu. Saya marah benci enggak cuma saya marah kesel karena saya kayak ini jadi masalah saya buat keluar dari permasalahan tuh gimana kalau respon ayah aja kayak gini makanya dari kayak gitu saya mau ditalk aja tuh kayak saya jadi ketemu satu nggak satu tentang mau sekali. berarti kalau lebaran nggak pernah kenapa itu alasannya? Kamu tahu alasannya kayak suami itu ada apa namanya Kalau mungkin masalah dia sudah bisa ketemu sama saya karena punya berkumpul itu kan bisa dikondisikan kayak semua keluarga dia bisa ketemu saya sekarang kalau dia bisa sama saya cuman kalau anak kayak gitu kenapa nggak ada kejadian yang saya punya keluarganya ketemu saya ketemu sama saya gitu kenapa nggak dilakukan dari kemarin kenapa harus kayak harus benar-benar saya harus dulu saya harus ngomong kalau saya sedih dulu baru kadang kalau misalnya dia jangan kayak begini ya. kemana saya pernah Nenek atau nggak bakal disampaikan saya pernah di SMP ini sama teman saya yang bener-bener saya percaya dia tuh baik bahkan keluarganya itu menerima saya dalam kampus saya rumahnya dia bahkan saya sering nginep makan apa lagi rumahnya dia. Nah suatu ketika saya bawa uang 2000 dia juga bawa uang 2000
Tapi dia nekat, karena bener-bener saya bukan ke depannya, saya nekat antar aku ke kampusnya ayah aku di mana, di Jerak UIN gitu kan. Saya kemana sama dia, berarti kan dua orang ini 4.000 ongkos naik BRT. Dan dari sana terus PD-nya masuk UIN yang di pasar Jerak, berarti itu Universitas 1 ya. Terus sampai sana, terus saya masuk waktu saya main pos satpam, nanya orang yang keluar masuk sama teman saya. Terus saya minta belum padahal asli itu saya takut, udah duduk gitu loh bu, aku. Terus saya nanya, Pak, sama ini gak sama saya tuh buat foto ayah saya, aku kan sempat kampus itu ada KT, aku sudah punya ayah saya main saya. Tahu dosennya juga, tahu dosennya juga, terus kita lagi nih, aduh dek, nggak tahu dek kalau orang aku ada dosen yang kayak gini. Coba aja kamu di kampus 3 yang dekat jalan tol sana, gitu kan. Aku pakai dosen-dosen kan, itu. Terus saya, oh iya Pak, makasih. Sama temen ngomong kayak gini, ini gimana nih aku sama kamu yang dekat jalan tol. Terus dia bilang kayak gini, mungkin uang kita tinggal 2.000 mungkin, terus nanti pulang kita gimana? Aku mikir kayak gini, ya uang kita gimana ya, pulangnya gimana? Soalnya tinggal 2.000 itu, iya kalau ke sana ketemu ayah saya dikasih uang buat pulang gitu. Oh nggak tahu nih, saya mutusin buat pulang. Saya kamu nanya gimana sama kamu? Saya kan begitu kesuang saya punya ayah saya. Sini saya tidak menyalahkan mungkin tidak menyalahkan bagian yang sesuai. Mungkin karena orang sudah berkeluarga dan mungkin sudah memang kan sudah punya istri, kembalikan dengan keluarganya sendiri ya. Ayahnya Mbak Gina memikirkan anaknya sendiri dan keluarga. Jadi biasanya tetap terus sama ibu, berarti sama ibu ya? Hanya berdua. Ini ibu itu kan 3 bersaudara, ibu itu anak kedua. Adik sama kakak itu kan udah masih sudah meninggal. Jadi udah ponakan-ponakan ibu, kebetulan kakaknya ibu itu udah meninggal lama aku sadari. Jadi kan anaknya si kakaknya ini itu sama ibu saya dari kecil, karena dia sudah yatim piatu dari kecil juga sama mama saya. Itu beda setahun sama saya nih yang anaknya sekarang, yang itu anaknya kakaknya sama saya tuh. Nah itu dia tuh ya kita tuh berarti bertiga saudara saya dari anaknya kakak mama, saya sama mama. Cuman si kakaknya ini nggak tinggal sama saya sama mama, dia tinggalnya sama om saya. Apa sih kalau ngomong tuh suaminya adik mama, almarhum adik mama tuh iparnya dia tuh di situ. Cuman kalau misalnya mama itu larang atau apa, bahkan kalau mama nggak minta aja kadang dia ngasih, cuman kan nggak tentu karena dia tuh cuma sekolah sampai SD di kalau misalkan sudah biasanya itu di Sunda belum diambil sampai sekarang, jadi hitungannya dia lulus SD, ijazah SD itu belum ada, jadi dia tanpa ijazah, karena ijazahnya masih ijazah, mau lulus ke sana pun dia jauh kan, Jawa Barat bagian paling ujung, jadi susah. Terus dia bilang besok kerja serabutan aja apa, soalnya apa aja bisa kan, bukti atau apa itu bisa, tapi nyari saja serabutan ya agak susah. Cuman kalau pengalaman kita dia tuh selalu disayang sama temannya, karena dia kerja dia, cuman dia sering ngeluh aja katanya capek gini, bahkan umurnya yang sekarang dia begini kan masih mikirin kayak sama rumah saya.
ini pikirnya positif aja. Jadi orang tua saya karena udah keluarga banyak kebutuhan, masih punya Tadi kan di awal ada berdoa, sekarang siapa ya? Tadi kan cewek,
sekarang cowok dong. Cowok kan pemimpin. Hari teman-teman sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa selesai. Atau sudah Terima kasih buat teman-teman. Saya bagian suratnya.